Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menemui para mantan pekerja migran Indonesia di Yogyakarta. Mantan PMI ini telah sukses berwirausaha di Indonesia setelah kembali dari bekerja di luar negeri. Menteri Karding akan menerapkan model pemberdayaan yang mereka miliki menjadi kebijakan yang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengunjungi usaha milik mantan pekerja migran Indonesia di Godean, Sleman. Menteri Karding juga berdialog dengan sejumlah mantan PMI yang kini menjadi wirausaha setelah tak lagi bekerja di luar negeri. Mereka kini sukses membuka usaha seperti pembuatan kulit lumpia, pembibitan anggur, seafood, hingga membuat lembaga pelatihan kerja di luar negeri. Para mantan PMI ini juga membentuk komunitas untuk saling berbagi ilmu dalam hal kewirausahaan. Menteri Karding mengapresiasi usaha yang dilakukan para mantan PMI tersebut. Ia bahkan berencana menerapkan model pemberdayaan tersebut menjadi sebuah kebijakan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan tata kelola pekerja migran harus berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan. Dari sini saya semakin semangat bahwa ada model pemberdayaan yang bisa saya terapkan dalam bentuk kebijakan. Jadi di sini mereka ini Pak Bambang, semuanya ini Pak Nur, Pak Sugi, kemudian yang lain ini mereka punya komunitas. Nah, komunitas ini mereka saling menularkan ilmu, skill, dan ilmu usahanya sehingga relatif maju. Yang menarik lagi misalnya selain Pak Bambang ini, mereka ini punya usaha masing-masing yang beda dengan Pak Bambang. Kayak misalnya Mbak Sugi ini adalah usaha pembibitan anggur. Kemudian ada Kak Ros yang seafood, lobster, dan ada lagi Mbak Nur itu mengkonsolidasi semacam masyarakat sipil. Dulunya sempat di domestik bekerja, terus S1, S2 di UGM, dan sekarang melakukan pendampingan sekaligus mengkonsolidasi purna-purna ini, pendidikannya, skillnya. Dan ada juga Mas Anas. Mas Anas ini juga dia bagusnya itu karena dia selain punya usaha pemotongan ayam, punya juga LPK khusus ke Korea dan pakai native dari Korea. Dan mereka karena paham kultur Korea, pernah bekerja di Korea, jadi saya kira menarik sekali. Nah, saya belajar dua hal di sini. Pertama, bagaimana mengembangkan, memberdayakan pekerja migran Indonesia ke depan. Yang kedua, ini contoh Pak Bambang ini contoh untuk membangun usaha itu tidak perlu tempat kelihatan megah besar, tetapi seperti ini, sesederhana ini, tapi pegawainya 40 orang, omsetnya 500 juta minimal. Ini kan menurut saya sangat inspiratif. Ini menggugah kita di Dirjen Pemberdayaan. Nanti saya sudah minta sama Pak Farid, Dirjen Pemberdayaan, untuk dan Kepala BP3MI Jogja untuk pakai model-model seperti ini, memberdayakan pekerja migran, komunitas, model komunitas. Nanti akan saya pelajari khusus dan saya berharap pengalaman-pengalaman mereka inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo sebenarnya. Pak Prabowo itu mendorong kami, mengarahkan kepada kami, memberi petunjuk kepada kami bahwa tata kelola pekerja migran ini harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Menteri Karding berharap para mantan PMI bisa mengembangkan diri seperti menjadi wirausahawan selepas kembali dari bekerja di luar negeri. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan e-Channel TV.